pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lisna Marta dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jogja. Ini adalah bukti bahwa saya bisa mengikuti ujian kompetensi dan ujian tertulis. Beri salam. Selamat pagi Bu Lisna. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya, silakan saya absen dulu. Yang saya panggil nanti menjawab ya. Nah, ya. Ikna. Ya, anak-anak, dari tadi kita masuk ke sekolah kita. Kamu sudah dicek suhu, kemudian sudah suruh cuci tangan, dan kita sudah melakukan protokol kesehatan. Anak-anak, saya akan mereview kembali ya. Pertemuan yang lalu kita itu belajar tentang apa? Sebelum hari ini tentang apa? Interaksi sosial yang apa? Nyanyikan lagu ini dengan keras. Satu nusa, satu bangsa. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Karena terkait nanti dengan materi. Ya, kita satu nusa, satu bangsa. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik satu dengan yang lain. Ya, sekarang silakan keluarkan HP-mu. Ya, kita akan bermain ya, game kuisis namanya. Nah, HP-nya dikeluarkan, pastikan kuotanya masih ya terisi ya. Silahkan mulai, saya akan share link-nya, mulai dikerjakan. Nah, silahkan dibuka. Gampang ya. Konsentrasi. Siapa sudah? Sudah selesai? Bisa mencari? Siapa yang sudah selesai atau baru proses? Oke. Kita akan lihat hasilnya. Ya, oke. Ya, siapa pemenangnya? Rafael. Tepuk tangan buat Rafael. Rafael, silakan maju. Nah, silakan diterima. Nah, ini contoh dari sebuah kompetisi ya, yang memenangkan adalah Rafael. Oke, selamat ya Rafael. Yang lainnya, ayo kita berlomba-lomba berkompetisi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ya, meskipun ini hanya permainan. Oke, ya nomor 2 Marvel,
kompetisi. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini aku tuh mau belajar apa? Kamu Bu Lisna ya, pagi-pagi semangat masuk sekolah, harusnya bersemangat pula untuk mengikuti pelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kamu akan belajar ya, tujuan kita belajar agar kamu bisa menghargai dan menghayati ajaran agama secara baik. Nah, yang kemudian yang kedua, kamu bisa berperilaku sopan santun, ya, bekerja sama, mandiri, dan bisa bertanggung jawab. Kemudian untuk pengetahuan tentunya setelah kamu belajar, kamu bisa menjelaskan apa itu bentuk dari interaksi sosial disosiatif, kemudian memberikan contoh bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan yang ketiga, kamu dapat menganalisis apa pengaruhnya bentuk interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan sosial di masyarakat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kamu baca ada artikel tentang sebuah kompetisi, gitu ya. Kemudian keterampilan, kamu akan dapat dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, kemudian dapat membuat clipping. Nah, manfaatnya apa? Saya sudah belajar banyak sekali, Bu. Terus manfaatnya itu apa buat saya? Ya, kamu bisa bersikap lebih baik lagi ketika berdoa. Terima kasih tadi sikapnya sudah baik. Kemudian berperilaku sopan, tunjuk jari, bisa mengucapkan terima kasih ketika diberi. Nah, itu ya beberapa hal yang saya nilai. Kemudian dapat menyebutkan tentunya yang tadinya kamu tidak tahu apa itu interaksi sosial disosiatif, sekarang bisa tahu. Nah, setelah belajar IPS bisa tahu bentuknya dan contohnya, dan juga bisa menganalisis, ya. Kemudian selain itu kamu dapat mempresentasikan dengan baik, ya. Dan juga dapat membuat clipping dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira sudah punya gambaran kita mau belajar apa? Sudah ya? Oke, kita akan lanjutkan untuk penilaiannya. Nah, masih terkait dari penilaiannya. Tadi ya kamu lakukan kan banyak hal itu. Nah, penilaiannya nanti penilaian sikap di dalam pembelajaran ini kamu nanti akan saya nilai bagaimana sikapmu, bagaimana saat berdiskusi, bagaimana ketika berpresentasi, gitu ya. Kemudian pengetahuan, ada soal-soal ulangan, ya, berupa pilihan ganda atau bisa berupa juga urean, gitu ya. Soalnya tidak susah kalau kamu mempelajari atau memperhatikan pelajaran hari ini, sangat mudah dimengerti. Kemudian untuk yang keterampilan tadi ya, kita keterampilan bagaimana cara kamu nanti di depan berpresentasi, kemudian kamu bisa membuat clipping, mencari contoh-contoh mana yang asosiatif atau yang disosiatif, khususnya yang disosiatif. Ya, anak-anak, dari tujuan pembelajaran dan penilaian yang saya sampaikan tadi, kemudian kemarin kamu kan sudah saya informasikan untuk kita mempelajari hari ini interaksi sosial yang disosiatif. Sekarang saya mau tanya ini, siapa yang sudah tahu apa interaksi sosial disosiatif yang akan kita pelajari? Saya, Bu. Ya? Oh ya, gimana ya, Kak? Apa yang sudah kamu pelajari ya, Kak? Interaksi sosial adalah cenderung mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Oke, yang mengarah pada perpecahan di dalam suatu kelompok atau individu, gitu ya. Kemudian ada lagi yang kamu tahu ya, Kak, selain pengertiannya? Yaitu seperti persaingan, konfirmasi dan Oke, yang lainnya bisa melengkapi. Ya, sudah lumayan. Ya, kita sudah belajar nih, sudah membaca, sudah tahu bentuknya. Ada yang lain yang bisa mengulang bentuknya? Ya, kasih bisa menyebutkan apa saja bentuknya tadi yang disampaikan ya, Kak? Persaingan, konfrontasi, dan pertentangan atau konflik. Yang lain bisa? Ada yang bisa
kembali. Oke, Vina tahu? Vina? Belum tahu ya, tidak apa-apa. Makanya besok lain kali kalau diinformasikan untuk belajar itu ya membaca dulu biar tahu ya. Yang lainnya kita belajar untuk memperhatikan apa yang disampaikan ya. Anak-anak, saya akan tunjukkan beberapa gambar. Bentar ya, beberapa gambar. Oke, apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar ini? Ada gambar apakah ini? Gambar yang pertama. Ya. Oke, ketika kamu melihat gambar ini, kira-kira apa yang akan kamu tanyakan? Silakan dicermati gambar apa. Terus boleh kamu bertanya. Silakan, saya akan tulis pertanyaanmu. Nah, gambar 1. Yuk. Silakan. Oke, apa kasih? Usaha yang dilakukan seorang atlet agar menang. Oh, usaha yang dilakukan atlet. Nah, usaha menang gitu ya. Oke. Boleh. Usaha menangnya bagaimana? Berarti kamu sudah mulai memahami. Oh, ini adalah gambar dari kompetisi. Ya. Ada yang lain lagi? Siapa yang bisa mendeskripsikan setelah melihat gambar ini? Apa yang menjadi pertanyaan tadi? Usaha apa agar menang? Ya, silakan. Apa? Oke, ya Kak. Apakah usaha itu membutuhkan kerjasama? Oh, apakah usaha ini menunjukkan kerjasama? Nah, kerjasama. Oke, ada yang lain lagi? Oke, kita lanjut ya gambar kedua. Ya, ya, ada gambar beberapa wanita. Nah, kalau tidak ada gambar ini, kira-kira ini wanita yang profesinya jadi ibu rumah tangga atau yang kerja di mana ya, di sawah mungkin, atau yang berdagang. Kalau lihat seperti ini, laki arisan. Ya, silahkan. Kira-kira apa yang kamu tanyakan dari gambar yang saya tayangkan ini? Silahkan. Gambar apa ini? Mengapa Silahkan. mereka berkumpul? Apa? Mengapa mereka berkumpul? Mengapa mereka berkumpul? Nah, berkumpul untuk apa? Ya, kenapa harus berkumpul? Yang lain? Mereka berkumpul tuh kenapa? Nah, mereka berkumpul mengapa? Silakan. Yang lainnya? Boleh, Putri? Mereka berkumpul untuk membicarakan tentang apa? Oke, mereka berkumpul untuk apa? Habis sama. Oke, membicarakan apa? Ya, mereka berkumpul kenapa? Oh, membicarakan apa? Nah, ini kan gambar bukan ibu rumah tangga ya. Coba ini perhatikan dari kita kaitkan dengan materi kita. Materi kita ada kompetisi, kontraversi, dan konflik atau pertentangan. Apa? Silakan. Ini bisa? Kontravensi mungkin. Oh, itu apakah contoh dari kontraversi? Nah, kontraversi. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Jadi, sekarang lanjut gambar yang ketiga. Ada gambar peristiwa apa kira-kira ini? Demo, benar. Demo ya. Demo itu seperti ini. Nah, dari gambar ini, kira-kira apa yang menjadi pemikiranmu? Apa yang akan kau tanyakan? Silakan. Ayo. Nah, Aura gimana? Mengapa harus demo? Ya, mengapa harus demo? Harus demo. Lagi? Apakah dirimu akan dapat menyelesaikan masalah? Oke. Apakah demo masalah selesai? Ya, masalah bisa selesai. Nah, sekarang
dari 3 gambar itu kita akan coba menjawab. Ya, menjawab ya, bebas, silakan kamu menjawab. Gambar dari nomor 1. Nah, ini terkait dengan materi kita ini. Ini adalah contoh kompetisi, gitu ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana usaha untuk menang? Kalau lihat gambar ini, usaha untuk menang kira-kira apa? Silakan. Apa? Berlatih, ya. Oke, lagi. Selain berlatih, apa lagi? Harus bagaimana petanding ini? Ya, berlatih. Kompak. Apa lagi? Apa? Kerjasama. Benar, kerjasama. Oke, ada kerjasama ya. Kalau satunya ke kanan, satunya harus nyimbangi ke kiri dan sebagainya. Menunjukkan, apakah ini menunjukkan kerjasama? Yang dijawab tadi Rafael kerjasama, berarti menunjukkan tidak? Ya, oke. Kemudian berkumpul, ya. Ini kira-kira berkumpul untuk apa? Kalau melihat model-model wanita yang seperti ini, apakah ini model wanita yang pengangguran? Tidak. Berarti ini model wanita yang apa? Wanita apa? Wanita kantoran. Ya. Berarti berkumpul ada di sini ada berkas-berkas, ya. Kan memang sambil minum boleh, santai-santai ya. Berarti kira-kira berkumpulnya untuk apa? Kalau kantor kan orang kantoran. Bicarakan proyek. Membicarakan proyek, ya. Kemudian ini ya, ini sudah berkumpul untuk membicarakan proyek. Sama ini ya. Sekarang ini merupakan contoh kontravensi, ya. Kira-kira benar nggak contoh kontravensi? Ya. Ya. Kenapa? Karena kontravensi merupakan apa? Kontravensi itu apa? Ya. Kontravensi adalah, ada yang masih ingat kontravensi? Ya, antara kompetisi dan konflik. Nah, kontravensinya apa? Kontranya ini apa? Kontranya adalah kenapa wanita sekarang diperbolehkan untuk bekerja, padahal zaman dulu wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Itu kontra, pro dan kontra. Idealnya kalau wanita di zaman dulu itu hanya mengurusi urusan rumah tangga, yang bekerja adalah kaum pria, ya. Kemudian tentang demo, mengapa mereka harus demo? Nah, ini tolak PPKM, nah ya, PPKM. Kenapa ya kok dia menolak untuk demo? Mungkin kamu ada yang tahu alasannya. Apa? Karena tidak boleh keluar rumah, salah satunya ya. Nah, karena mereka tidak boleh keluar rumah. Kemudian yang berdagang bagaimana? Tidak boleh dibuka dulu tokonya. Nah, itu ya. Nah, ini ada yang tidak menghendaki adanya PPKM. Kemudian apakah demo masalah bisa selesai kalau habis gini? Apakah pemerintah langsung, oh ya, tidak jadi PPKM? Apakah seperti itu? Tidak. Jadi tidak selamanya demo dengan kekerasan itu masalah bisa selesai. Ya, itu ya anak. Nah, sekarang kamu akan menyaksikan video. Ya, kelompoknya kan sudah kita bagi di pertemuan sebelumnya. Menyaksikan video ini, nanti kamu akan menjawab, ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, sekarang ini silahkan dibagi, ya. Satu orang menerima satu kertas putih untuk mengisi apa? Mengisi dari video. Jadi ketika kamu menyaksikan video, kamu juga sambil mengisi. Nah, dipahami dulu soalnya sebelum mengerjakan. Dipahami dulu soalnya. Ya, soalnya dipahami dulu. Soalnya dipahami dulu, baru saya akan tayangkan videonya. Nah, ya, yang itu dulu fokus pakainya. Ya, silahkan dicermati. Ya, dicermati apa yang akan ditanyakan. Nah, setelah itu kamu akan menyaksikan video yang akan saya tayangkan.
jenisnya, bentuknya ada 3. Persaingan bisa disebut dengan kompetisi, kemudian kontravensi, dan yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Nah, satu-satu kita akan bahas. Persaingan. Nah, tadi di gambar kamu sudah lihat ya. Ini adalah contoh kompetisi, ya, perlombaan yang ada di Tokyo atau Olimpiade Tokyo. Nah, gambar ini siapa ini yang memenangkan ini? Namanya Grecia dan siapa? Aryani. Ya, ini memenangkan pertandingan bulu tangkis ganda putri. Sekarang persaingan itu apa? Ya, persaingan itu adalah proses, ya, sosial yang interaksi sosialnya ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya apa? Perseorangan atau kelompok manusia yang apa? Bersaing. Ya, kata kuncinya kan bersaing. Nah, kemudian contoh persaingannya yang tadi ya, kompetisi dalam lomba Olimpiade Tokyo kemarin 2020. Kompetisi TikTok Calyx, ya. Kemudian perlombaan dalam rangka HUT RI yang tadi awal kamu cerita untuk lomba apa, ya, itu merupakan sebuah kompetisi. Nah, sekarang yang kedua, kontravensi, ya, adanya perbedaan pendapat. Nah, ini adalah contoh gambar, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tulisnya akan sedikit ceritakan apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Ya, di SD tentunya kamu sudah tahu peristiwa Rengas Dengklok itu artinya apa? Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Kalau golongan tua, kemarin kita kebetulan sudah memperingati hari HUT RI ya. Nah, ini sejarahnya seperti ini ya, anak-anak. Golongan tua itu menghendaki agar proklamasi nanti saja, ya, nanti saja diproklamasikan karena kita kan dibentuk oleh Jepang, PPKI. Kita harus tunduk pada Jepang. Nah, tetapi beda dengan golongan muda. Golongan muda menghendaki agar segera, ya, kita bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, akhirnya terjadi apa? Istilahnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok, ya. Golongan muda menjemput golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, dan endingnya seperti kemarin kita peringati pada jam berapa? 10, ya, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu contoh-contohnya. Ada juga, ya, mahasiswa yang mengadakan demo, anak yang bertengkar dengan orang tua. Nah, itu ya, dan lain-lain. Lanjut lagi, konflik. Ya, konflik adalah suatu keadaan saling mengancam. Nah, ini mungkin kamu belum lahir ya. Ini peristiwa ini tahun ordenya tahun 98 pada masa Orde Baru. Ya, di eranya Bapak Soeharto. Ya, terjadi demo besar-besaran. Ya. Kemudian tawuran antar pelajar. Nah, ini merupakan masalah ya, konflik. Ya. Pengertiannya apa? Konflik itu keadaan saling mengancam. Kamu bisa bayangkan ya, kalau kondisi seperti ini, banyak sekali orang, ya, melakukan demo, tentunya bisa merugikan beberapa pihak. Gedungnya saja dinaiki seperti ini, apa nggak bahaya? Orangnya apakah tidak bahaya?
berpendapat. Nah, tadi kelompok satu mengatakan pandemi itu tidak berpengaruh. Nah, setuju tidak? Ya, silakan. Ada yang menanggapi? Menurutmu? Ya, oke, Melvin. Menurut Melvin, dia mengatakan pandemi dengan kompetisi yang ada di Tokyo itu berpengaruh ya, karena di sana mengatakan tidak berpengaruh. Melvin berarti menyatakan bahwa berpengaruh ya. Kira-kira bisa menjelaskan, Melvin? Karena mereka bisa berlatih lebih lama dan ada lebih besar kemungkinan menang dengan yang tidak menang. Bisa ya. Teman-teman yang lain bisa dimengerti ya. Kelompok satu mengatakan bahwa pertandingan ini pandemi ini tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh. Nah, Melvin mengatakan ya berpengaruh jelas, karena apa? Bisa kalau tidak ada pandemi bisa latihan lebih lagi, gitu ya, benar ya. Bahkan diceritakan itu ada yang ketika latihan ada yang terkena COVID. Ya, jadi terbatas ruang gerak mereka, ya. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kasih aplaus untuk kelompok satu. Kemudian untuk presentasi yang terbaik, yang jelas penyampaiannya, ya, saya sudah lihat kalkulasi nilainya. Saya lihat untuk presentasi kali ini yang paling jelas menyampaikan adalah kelompok yang terakhir, ya, khususnya adalah Brian. Tepuk tangan untuk Brian. Kedepannya kita akan seperti itu ya. Ini Brian, saya ada sedikit gift ya, itu ya. Silakan diterima. Oke. Ya, sama-sama. Ya, anak-anak, kita sudah disimpulkan ya, sudah disimpulkan ke semua jawaban masing-masing. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, belajar tentang apa, anak-anak? Tentang interaksi sosial disosiatif. Pengertiannya apa, yuk? Nanti kan sudah masuk. Ya, yang mengarah pada perpecahan. Bentuknya apa saja? Kompetisi, Ada kompetisi, kontravensi, dan konflik. Tadi contohnya gambar-gambar sudah jelas. Bahkan di kasus tadi juga sudah jelas. Di dalam kompetisi sepatu super tadi ya, ada yang mengatakan berpengaruh karena dengan memakai sepatu super tadi menjadi lebih ringan. Tapi ada yang berpikir nggak hanya sepatu super saja yang mempengaruhi dalam sebuah kompetisi, tetapi perlu latihan lagi, ya, berlatih dan berlatih lagi, ya. Anak-anak, bagaimana kita harus berkompetisi? Ya, kita berkompetisi tentunya kompetisi yang positif, kompetisi yang baik, tidak curang. Misalnya pemain bola, kalau mau curang apa? Bisa minum doping dan kuat sepanjang permainan. Nah, tapi biasanya dites dulu ya urinnya ya. Atau menciderai lawannya, jegal. Nah, sengaja dijegal. Itu namanya pertandingan atau kompetisi yang tidak sehat, yang tidak baik. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian mengenai kontravensi tadi, ya, contoh kontravensi tadi itu adalah ada jalan keluar. Kontravensi tadi apa anak-anak? Proses sosial yang berada di antaranya apa? Persaingan dan konflik. Nah, ya, di tengah-tengahnya kontravensi itu. Kemudian konflik. Nah, konflik itu tadi kamu sudah mengatakan apakah demo masalah bisa selesai? Ya, sudah terjawab sekarang bahwa konflik itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, bisa dirundingkan. Ya, akomodasi pelajaran yang lalu sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, untuk tugasnya di pertemuan yang akan datang nanti kamu akan membuat clipping biar lebih jelas membedakan antara ini namanya konflik, ini kompetisi, ini kontravensi. Ya, clippingnya dibuat sebagus mungkin. Ya, kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan melakukan refleksi ya anak-anak ya. Sepanjang 50-an menit ya, 60-an menit yang lalu kita sudah tahu tujuan pembelajarannya. Sekarang sudah presentasi ya. Siapa yang mau merefleksikan apa yang sudah kamu peroleh hari ini? Bisa? Jadi oke, ini boleh presentasikan refleksinya.
ada, yaitu kontravensi, konflik, dan kompetisi. Yang saya sukai dari pelajaran pada pagi hari ini adalah kompetisi. Karena dengan adanya kompetisi, saya bisa memacu prestasi. Tetapi kompetisi yang sehat, dengan cara tekun belajar, tekun berlatih, dan tidak lupa berdoa. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Oke. Kan kita hari ini saya dapat apa? Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Saya merasa tertarik dengan yang materi yang apa, bagian apa? Silakan siapa yang yuk. Oke, silakan PR. Yang saya pelajari dari ini adalah tentang bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi disosiatif ada 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Yang saya sukai di pelajaran ini adalah tentang kompetisi karena saya termotivasi untuk mengikuti pertandingan dan menjadi juara. Saya sudah paham semua, tidak ada tanya. Pertandingan apa yang ingin kamu lakukan? Contoh pertandingan yang saat ini kamu sedang pergumulan atau latih? Oh, sepak bola, itu sepak bola ya. Oke. Tentunya kompetisi yang sehat ya. Pertanyaan untuk Rafael. Yang lainnya saya kira sudah semakin jelas ya, sudah disampaikan refleksinya oleh teman-temanmu ya. Untuk selanjutnya kita akan akhiri ya, sebelum saya mengakhiri saya akan informasikan materi yang akan datang. Kita akan belajar tentang lembaga sosial ya, materi yang sangat menarik. Kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Saya kira kamu sudah cukup telah sepanjang hari sudah belajar ya. Kemudian silakan berkemas-kemas ya, berkemas. Salah satu turun doa ya, mana yang akan berdoa ya, temanmu berkemas-kemas dulu ya, berkemas-kemas dulu ya, diberesi semua ya, dibersihkan. Yang masih kurang rapi, tangannya boleh cuci tangan pakai hand sanitizer. Nanti meskipun di luar cuci tangan lagi pakai air yang mengalir. Kita mau pulang dan berdoa. Dibereskan ya, kita kembali dirapikan, pastikan di meja kalian sudah bersih ya. Sehat semua ya. Oke. Ya, lanjut kita berdoa. Ya anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Silakan disiapkan. Siap. Memberi salam.